Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Malam Senin tanggal 8 Maret 2021. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang pada malam ini, kami bersyukur atas kebaikan-Mu yang telah Engkau berikan di dalam kehidupan kami pada hari ini. Dan pada malam ini Bapa, kami hendak belajar tentang kebenaran firman-Mu. Mampukan kami untuk dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui pemberitaan firman pada malam ini. Dan kami siap menerima kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan saya akan bacakan dari 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-17. Sekali lagi, kitab 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-17. Yang demikian bunyinya. Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah peristiwa yang terjadi atau yang dialami oleh seorang bapak yang sedang berkunjung ke rumah anaknya. Dan kebetulan anaknya yang tadi bapak itu berkunjung ke rumahnya merupakan rumah yang baru ditempati. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada suatu hari, khususnya pada pagi hari, kebiasaan sang bapak ini menikmati terbitnya sinar matahari pagi sambil ditemani dengan minum secangkir kopi hangat. Nah, ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika bapak tadi menikmati terbitnya matahari dan dia duduk di teras depan, di situ ternyata ada pohon yang cukup besar menghalangi pandangan si bapak yang sedang menikmati sinar matahari pagi, terbitnya matahari pagi itu. Maka kemudian sang bapak memanggil anaknya dan mengatakan demikian, "Nak, sebaiknya ditebang saja pohon itu yang besar, yang menyebabkan menghalangi pemandangan saya, sehingga mengganggu saya di dalam menikmati indahnya sinar matahari pagi." Lalu sang anak mengatakan, "Bapak, kenapa sih kok harus dipotong? Kalau masalah pohon itu menghalangi Bapak di dalam menikmati terbitnya matahari ataupun menikmati sinar matahari yang indah itu, sebenarnya bukankah Bapak bisa cukup untuk menggeser tempat duduk di mana Bapak duduk sekarang ini?" Maka kemudian sang bapak tadi atau sang ayahnya tadi berpikir, merenung sejenak. Kemudian sang bapak melakukan tindakan menggeser tempat duduknya. Dan apa yang terjadi? Terlihatlah sekarang
terbitnya matahari pagi itu yang indah tadi. Sinar matahari bisa terkena tubuh bapak tua itu tadi. Kemudian bapak tua tadi mengatakan, "Oh iya nak, kamu benar nak, benar. Jadi tidak usah dipotong pohon yang besar itu. Cukup saya harus bisa menggeser di mana saya duduk." Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya pengalaman dari bapak tua tersebut itu menggambarkan kehidupan kita, khususnya tentang bagaimana cara pandang hidup ini. Begitulah mungkin kita sering kali beranggapan bahwa masalah yang ada di dalam hidup kita ini hanya ada di luar diri kita. Saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian tanpa berani mengatakan yang sebenarnya, bahwa masalah yang ada di dalam hidup ini terdapat di dalam diri kita sendiri, bukan di luar diri kita, bukan karena orang lain, bukan karena yang ada di sekitar kita. Tetapi sebetulnya persoalannya sekali lagi terletak pada diri kita, ada di dalam diri kita, yaitu cara berpikir kita, cara kita memandang masalah yang terjadi. Cara kita memandang masalah sebenarnya merupakan sumber dari masalah-masalah itu sendiri. Coba saya ingatkan kembali, si bapak tua tadi punya persoalan. Dia beranggapan bahwa pohon yang besar tadi menghalangi munculnya atau timbulnya terbitnya matahari. Tetapi coba dengan menggeser tempat duduknya sedikit saja, maka selesailah persoalan. Cukup menggeser sedikit, maka dengan cara pandang itu kita berarti telah menyelesaikan masalah. Hanya yang menjadi persoalan adalah maukah atau beranikah kita menggeser sedikit cara pandang kita supaya persoalan-persoalan itu selesai. Seperti tadi, sang ayah cukup menggeser tempat duduknya, tidak perlu menebang pohon, tidak perlu bersusah-susah mendatangkan tukang untuk membiayai penebangan pohon dengan waktu yang cukup lama. Tetapi si bapak itu berani menggeser cara pandangnya, menggeser tempat duduknya, sehingga masalah itu selesai. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, demikian juga kita, marilah kita mau untuk menggeser cara pandang yang menurut kita ada hal-hal yang menghalangi, dan kita harus mampu untuk menggesernya tempat duduk di mana kita memandang. Maka itulah sebabnya cara pandang seseorang merupakan cerminan dari kehidupan yang dijalaninya. Cara pandang adalah kacamata kita dalam memandang kehidupan. Maka kita perlu memakai kacamata yang tepat.
Kacamata apa itu? Pandanglah segala persoalan-persoalan hidup kita dalam kacamata iman Kristen. Persoalan-persoalan yang ada di dalam kehidupan ini yang muncul, coba kita pandang dengan kacamata ajaran-ajaran yang ada di dalam Alkitab. Maka kita akan menjalani hidup ini dengan positif. Pakailah Alkitab sebagai tolok ukur di dalam memandang segala persoalan-persoalan hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.